Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan dengan perikop dengan judul pertanyaan mengenai kuasa Yesus dari Matius bab 21 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang yang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Ya, jadi imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu mereka kepo ya, pengen tahu kok Yesus bisa melakukan hal-hal yang hebat, yang dahsyat. Lalu mereka menanya, "Dari mana ya? Dari mana kau bisa dapat kekuatan itu, kuasa itu? Dan siapa yang memberikannya kepadamu?" Ya, ini mereka tanyakan karena mereka tidak mengenal siapa Yesus. Padahal mereka ini adalah imam-imam kepala. Imam-imam kepala itu kan berarti sudah pintar ya mengenai kitab suci. Tua-tua bangsa Yahudi, mereka sudah tua, mestinya lebih banyak pengalaman ya, sudah banyak belajar mengenai kitab suci, kitab Taurat. Tapi mereka tidak bisa mengenal Yesus ya, karena hidup mereka sebatas kedagingan ya. Hidup dalam taraf permukaan saja ya, cetek, dangkal. Dan lucu, mereka meminta tahu, bertanya, tapi ketika ditanya Yesus, mereka tidak mau menjawab dengan jujur. Padahal mereka tahu, tapi mereka tidak jujur, tidak mau memberitahu dari manakah baptisan Yohanes itu. Dari manusia atau dari surga. Jadi mereka ini sebetulnya tahu ya, tapi mereka tidak mau mengakuinya. Kalau kita jawab dari surga, nanti, lalu kenapa kamu tidak percaya? Tapi kalau kita jawab dari manusia, nanti kita digebuki oleh orang banyak karena dianggap menghina Yohanes, karena Yohanes ini nabi. Ya, mereka akhirnya terperangkap dalam siasat licik mereka sendiri. Mereka terjebak dalam siasat licik mereka sendiri. Jadi mereka ini licik ya. Imam-imam kepala, tua-tua Yahudi, mereka sangat licik. Untungnya Yesus itu pintar. Ya, karena Yesus adalah Tuhan. Ya, kita berharap kita juga pintar seperti Yesus ya, supaya kita tidak dibodoh-bodohi istilahnya
dibodoh-bodohi oleh orang yang menganggap dirinya pintar. Ya, di dunia kita ini banyak tuh orang-orang pintar yang membodoh-bodohi orang yang dianggap bodoh. Jadi kita harus pintar. Pengikut Yesus harus pintar juga. Kalau belum pintar ya belajar. Semua orang belajar, semua orang bermula dari tidak tahu. Semua orang bermula dari bodoh. Kalau tidak tahu itu bodoh. Tidak apa-apa, saya juga bodoh. Saya belajar, saya jadi pintar. Semua orang bayi lahir bodoh. Tidak tahu apa-apa, tapi kemudian sekolah, akhirnya jadi pintar. Tapi kita tidak boleh berhenti belajar. Sampai tua, sampai mati pun tidak boleh berhenti belajar. Sebab makin berkembang ilmu pengetahuan, ya, teknologi apalagi. Kalau kita beralasan saya sudah tua, saya tidak mau belajar, wah, nanti ketinggalan. Kita nanti dibodoh-bodohi sama orang pintar. Makanya kita tetap harus belajar. Belajar sampai mati. Selama hidup kita terus belajar. Ya, belajar sedikit tidak apa-apa, tapi jangan berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar, disitulah kita jatuh dalam sandungan. Kita bisa terjebak karena kita tidak tahu. Saat ini kan banyak sekali penipuan toh. Penipuan dengan dalam SMS kirim, Anda telah memenang undian 100 juta rupiah. Terakhir saya ditelepon ke rumah, ya. Telepon Anda belum dibayar, pencet nomor 1. Kalau tidak, nanti telepon Anda akan diblokir. Untung saya sudah bayar, ya, tagihan telepon, jadi saya tahu ini penipuan. Nah, rekan-rekan, kita semua juga harus pintar. Kalau belum pintar tidak apa-apa. Semua orang bermula dari kurang pintar atau tidak tahu. Tapi kita belajar, kita jadi pintar. Nah, seperti Yesus ini, Yesus pintar. Yesus tahu nih orang ini licik. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi ini mereka licik. Mereka tidak mau menerima Tuhan. Mereka menyembah Tuhan tapi hanya mulutnya saja, hanya luarnya saja. Ritual, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Jangan sampai kita seperti mereka. Ya, jadi kita harus pintar seperti Tuhan Yesus. Pengikut Yesus harus pintar seperti merpati dan lembut. Pintar seperti ular. Maksud saya, ya, harus cerdas, cerdik seperti ular, tapi lembut seperti merpati. Jadi kita harus cerdik, pintar, tapi jangan keras kayak ular, ya. Kita harus lembut seperti merpati. Kita butuh pintar, tapi kita juga perlu lembut. Kita lembut supaya kita tidak membodoh-bodohi orang, memintari orang. Artinya menggunakan kepintaran kita untuk mengelabui orang, menipu orang. Jangan seperti itu. Kita pintar, tapi kita jujur. Demikian perikop untuk hari ini. Jika saudara ada yang mendapatkan inspirasi dari Roh Kudus dan ingin berbagi dengan kita semua, dapat menuliskannya di kolom komentar. Jika Anda belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like sebagai wujud dukungan untuk channel ini. Dan juga boleh di share kepada rekan-rekan yang lain. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Besok kita lanjutkan dengan perikop berikutnya. Tuhan Yesus berkati kita semua.